Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afriana dengan NIM 1902 Saya dari kelas 6D dan saya dari Prodi Ilmu Administrasi Publik. Pada video kali ini saya akan menjelaskan hasil dari presentasi saya yang telah saya buat dengan tema reformasi administrasi publik. Pada kesempatan kali ini saya ingin membuat video dan ingin menjelaskan apa sih reformasi administrasi publik itu untuk membangun daya saing di daerah. Reformasi administrasi publik itu sebagai salah satu bidang kajian ya, yang selalu menaik untuk dikritis secara teoritis. Lahirnya gejala ini sebagai akibat logis dari adanya kecenderungan perkembangan ilmu administrasi publik dari All Public Administrasi (OPA) atau menuju ke New Public Management (NPM), kemudian lagi berkembang menjadi New Public Service, di mana konsep ini itu sudah dijelaskan bahwa pemerintah harus mengurangi perannya dan agar mampu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan pemberdayaan masyarakat itu sendiri gitu. Sejalan dalam penyelenggaraan otonomi daerah digunakan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam arti seperti ini. Dalam arti seperti ini tuh kayak misalkan di setiap daerah itu diberikan kewenangan untuk mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintahan pusat. Jadi sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Di samping itu juga daya saing di daerah lebih banyak diartikan sebagai suatu potensi yang bersifat tunggal ya, sehingga dengan demikian tidak ada upaya pemahaman bagaimana kompleksitas faktor yang membentuk daya saing di daerah tersebut gitu. Jadi reformasi administrasi publik itu saat ini tuh menjadi fenomena ya yang menarik untuk dikaji secara empiris. Gejala ini tuh disebabkan oleh perkembangan masyarakat sebagai akibat dari globalisasi, sehingga memaksa semua pihak terutama birokrasi pemerintahan untuk melakukan revisi. Oleh karena itu yang dibutuhkan bukan hanya pengembangannya, tetapi juga wawasan yang komplit. Perubahan yang mendasar ya menyebabkan lahirnya tuntunan dari tekanan baru gitu. Di samping itu juga reformasi administrasi bertujuan untuk memberikan saran tentang bagaimana caranya agar individu, kelompok, dan institusi dapat mencapai tujuan lebih efektif, ekonomis, dan lebih cepat. Jadi selanjutnya saya akan membahas tentang strategi reformasi administrasi publik. Jadi saya akan membahas sedikit ya. Jadi strategi dalam reformasi administrasi publik itu untuk memperjelas beragam reformasi administrasi publik dengan melakukan dekontaminasi strategi dan matriks strategi. Jadi dengan adanya dekontaminasi akan memperoleh penjelasan tentang perbedaan ruang lingkup antara kekuatan dan kelemahannya masing-masing strategi tersebut gitu. Jadi kita bisa mempermudah, bisa membedakan antara kekuatannya mana dan kelemahannya gitu. Jadi kita bisa membedakan gitu. Jadi lebih mudahnya.
Nah, fokus analisis strategi reformasi administrasi publik itu sangat beragam, tergantung ruang lingkupnya ya. Jadi fokus strategi yang konferensif adalah pada keseluruhan perangkat administrasi pemerintahan daerah, bukan hanya pada satu instansi khusus maupun pada satu prosedur tertentu. Hal ini yang perlu dicermati. Hal ini perlu dicermati lagi ya. Masih rendahnya aparatur birokrasi di daerah-daerah pusat dalam melakukan proses pembelajaran secara bersama, sehingga proses usaha untuk menghasilkan inovasi yang baru masih relatif jauh. Dan untuk strategi daya saing di daerah itu sendiri bukan ditekankan pada pemanfaatan sumber daya alam semata, namun merupakan pengintegrasian antara sumber daya yang sifatnya tergible atau integrable. Sedangkan kebijakan teknis di daerah-daerah yang masih menyebutkan bahwa landasan daya saing adalah keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif berbasis sumber daya alam. Kebijakan ini diperlukan ditata ulang dengan mengubah landasan daya saing berupa keunggulan berbasis sumber daya, baik sumber daya terwujud atau tangible maupun tak terwujud intangible. Kali ini dapat saya simpulkan bahwa administrasi publik pada hakikatnya untuk mengimplementasikan kebijakan pemerintahan yang telah ditetapkan oleh badan-badan perwakilan politik. Sedangkan reformasi administrasi dalam usaha mengembangkan daya saing daerah sangat tergantung pada dukungan dan komitmen dari pemimpin politik itu sendiri. Jadi yang pertama itu adanya agen perubahan, yang kedua adanya lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang kondusif. Yang keempat itu adanya ketetapan waktu dalam membentuk pelayanan publik. Mungkin itu saja yang dapat saya simpulkan video kali ini. Semoga dengan presentasi ini dapat menambah wawasan saya, dan apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati, mohon untuk dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.